Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang kelima ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima seluruh amal ibadah kita, kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang terbaik. Bahkan mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat amal-amal baik kita, baik dari sisi kuantitas apalagi kualitas. Dan kita mencoba membahas tentang surat Al-Fatihah yang sebaiknya kita baca di segala waktu, dan terutama waktu pagi dan petang. Kita baca karena waktu ini waktu yang istimewa, dan Al-Fatihah itu istimewa. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah belum pernah menurunkan, baik dalam Taurat, Injil, dalam kitab apapun yang pernah diturunkan ke muka bumi, yang lebih utama dari Al-Fatihah. Karena itulah maka kita baca berulang-ulang, termasuk di waktu pagi dan di waktu petang. Dan tentu membaca surat Al-Fatihah ini jangan hanya mengharapkan pahalanya, jangan hanya mengharapkan keutamaannya, meskipun itu sangat penting. Pahala itu sangat penting, tapi sesuatu yang lebih penting lagi, seperti yang sudah kita jelaskan, adalah bagaimana memandu kita untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita membaca surat Al-Fatihah, itu kan dalam riwayat yang lain seolah-olah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau dalam sholat, apalagi kita sholat berjamaah, imamnya membaca agak cepat sehingga kita meresapi dialog itu mungkin agak kurang ya. Tapi kalau kita di waktu pagi sendirian atau di waktu sore sendirian membaca Al-Fatihah, kita meresapi bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu riwayat hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab. Jawabannya Allah adalah, hambaku telah memuji aku. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan, hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dan ini dialog terus, kalau kita pahami dalam hadis qudsi itu dialognya luar biasa. Ini kalau kita resapi, kita membacanya itu subhanallah, ada nuansa ruhi, nuansa maknawi yang luar biasa dalam hati kita. Karena itu kalau kita baca di pagi hari dan di setiap sore hari, maka luapan rohani, luapan maknawi itu akan hadir, sehingga mudah-mudahan kalau kita baca di pagi hari sampai siang, sampai sore itu kita terjaga, terus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lihat secara makna, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita mengakui segala yang kita miliki, segala yang kita rasakan, segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, segala yang kita rasakan, itu semuanya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tidak membuat kita jadi sombong, tidak membuat kita jadi jumawa. Bahkan kalaupun menurut kita seolah-olah tidak ada manfaatnya, seolah-olah atau seolah-olah merugikan kita, tetap kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena betapa banyak sesuatu yang menurut kita nggak baik, ternyata di balik itu ada kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itulah dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala yang baik sempurna. Dan jika kita mendapatkan sesuatu yang kurang kita sukai, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Terus setelah itu kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan demikian kita nggak akan pernah putus asa.
Kita nggak pernah kemudian kurang kasih sayang. Kita nggak pernah kurang perhatian. Atau mungkin bahasa orang kuper gitu ya. Kurang perhatian. Akhirnya caper cari perhatian. Kenapa? Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perhatian Allah kepada hambanya luar biasa. Kasih sayang Allah kepada hambanya luar biasa. Nggak terlalu butuh pada perhatian-perhatian yang lain. Karena kasih sayang orang lain itu sangat terbatas. Dan kadang-kadang orang menyayangi kita pun ada tendensinya. Pengen balik dikasih sayangi. Atau mungkin karena sesuatu yang dia harapkan. Karenanya kasih sayang Allah itu jauh lebih berharga. Dan kita nyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita meyakini Allah itu adalah penguasa, raja pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Sehingga nanti kalau sudah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang berkuasa di muka bumi ini. Tidak ada lagi yang merasa bisa menentukan sesuatu, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengambil keputusan-keputusan saat itu. Dan ini kita yakin dari sekarang bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menentukan segala hal, apalagi nanti di hari kiamat tidak ada lagi manusia yang sanggup melakukan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman berlaku dalam semua kehidupan. Namun dalam realitasnya ada orang yang masih merasa berkuasa. Bahkan Firaun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menghamba, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Ini menandakan kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Dan karena kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benar hamba, hanya menghamba kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan kita juga hanya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon pertolongan kepada orang lain. Apakah nggak boleh meminta bantuan kepada orang lain? Boleh. Tapi jangan lupa, memohon pertolongan kepada Allah jauh lebih penting daripada yang lain. Sehingga kita tidak menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat adabnya setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan komitmen kita, ya Allah, hanya kepadamu aku menghamba, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Barulah kemudian kita memohon bantuan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ternyata untuk menempuh jalan lurus ini begitu sulit. Tantangannya luar biasa. Iklan dari setan itu gentayangan di mana-mana, tampil di segala situasi dan kondisi. Karena itulah perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan lurus itu? Jalan lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang yang mengerti kebenaran, mengerti jalan yang lurus tapi sengaja menyimpang. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang yang memang tidak paham dengan jalan yang engkau tunjukkan kepada umat manusia ini. Makanya sesat. Dari sini Al-Fatihah ini luar biasa. Dan dia adalah induk daripada Al-Quran. Hampir semua makna ayat Al-Quran itu terangkum di dalam Al-Fatihah ini. Karena Al-Quran itu isinya tentang sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan bercerita tentang hari kiamat, mengharuskan kita untuk komitmen menghamba kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan penjelasan tentang jalan yang lurus, juga penjelasan tentang kisah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, dan kisah orang-orang yang dimurkai, juga kisah orang-orang yang sesat. Itulah isi Al-Quran. Karena itu layak kita baca di setiap pagi dan setiap petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.